Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutor SIMP yang ketiga. Jadi kemarin kita udah menyelesaikan rangkaian untuk Whetstone Bridge itu dari menggunakan resistor variabel ya. Seharusnya mungkin next stepnya adalah melakukan karakterisasi. Mungkin uji coba dulu dari rentang termistor dengan suhu ruang sampai termistor dengan suhu tertinggi, misalnya 95 derajat gitu. Kira-kira tegangan eksperimennya diperoleh berapa? Itu seharusnya udah teman-teman dapat di logbook dan udah dilakukan juga. Nah, dari hasil tersebut itu baru kita akan melakukan next stepnya, yaitu di sini di rangkaian penguat diferensial yang ini. Nah, fungsi utama dari rangkaian ini tuh adalah untuk pemrosesan sinyal. Jadi kalau teman-teman udah dapat data dari tegangan di sini, itu harus kita olah lagi tegangannya supaya dia menjadi ada di rentang 0 sampai 3,3 volt. Nah, kenapa? Karena supaya lebih optimal sama ADC. Jadi ADC itu menerima nilai yang lebih bisa diterima gitu dibandingkan dengan nilai yang berdekatan, supaya nanti dia bisa lebih ini juga lebih akurat dalam mendeteksi suhunya gitu. Sebenarnya aku agak bingung sih kenapa di logbooknya disuruh sampai 3,3, walaupun sebenarnya ADC-nya Arduino Uno seingatku adalah 0 sampai 5 volt karena Vref-nya tuh 5 volt. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja sesuai logbook. Nah, lalu ide utama dari rangkaian ini itu adalah mengubah tegangan tadi supaya dia pertama terfilter noise-nya, dan yang kedua itu lebih kuat lagi sinyalnya karena sinyalnya lemah kan yang dari Whetstone, sehingga harus kita kuatkan di rangkaian penguat diferensial gitu. Kenapa penguat diferensial? Simply karena ada dua output. Jadi kita harus menggunakan yang ada dua inputnya juga gitu. Nanti dia akan mengeluarkan satu output yang bisa diukur oleh pin ADC kayak gitu. Nah, ide utamanya dari penguatan ini, kalau teman-teman udah dapat berapa gitu ya untuk tegangan yang paling tinggi, kan kita ingin dari 0 sampai 3,3 volt. Berarti tegangan paling tinggi itu harus teman-teman buat menjadi sekitar 3,3 volt ya. Nah, untuk rangkaian penguat diferensial sebetulnya ada penurunannya, tapi supaya cepat kita langsung ke praktiknya aja gitu ya, practical use-nya aja. Jadi kita asumsikan R5 itu sama dengan R6 dan R4 itu sama dengan R7, supaya nanti penguatannya itu adalah AV itu R4 per R5. Nah, karena teman-teman ingin penguatan yang hasilnya itu 3,3 volt, kan AV itu apa? AV itu Vout per Vin. Nah, karena ini kita substitusi ke sini, ini bakal menjadi Vout R4 per R5 kali Vin kan. Nah, Vin-nya itu yang ini beda potensial tegangan dari V1 dan V2 ya sebetulnya. Nah, misalnya udah diperoleh tertingginya berapa gitu, 1,2 atau berapa gitu ya. Nah, pokoknya kita ingin 3,3 volt. Kayak gitu kan. Berarti R4 per R5. Nah, misalkan ya Vin-nya tuh 1,2 volt. Ya udah, teman-teman bakal dapat rasio untuk R4 bagi R5 itu 3,3 volt bagi 1,2 volt misalnya. Oke. Nah, kalau di kalkulator 2,75. Jadi rasio dari R4 per R5 itu harus 2,75. Nah, teman-teman bisa kalin kira-kira R4-nya mau berapa nih. Misal R4-nya 100 kilo. Berarti
Ya R5 nya simply kita bisa hitung dari ngitung ini kan, sama dengan 100k dibagi 2,75. Ya berarti 100 kita bagi 2,75 itu berapa nih? 36. Wah, agak susah ya. Ya udahlah, 36,36 kilo. Ini hanya pemisalan aja. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau R4-nya 100.000, R5-nya harus 36,36 ribu gitu. Nah, itu salah satu contoh kecil aja. Bisa disesuaikan mau berapa penguatan. Pakai logbooknya yang logbook 2 kalau tidak salah. Jadi untuk tegangan tertingginya, lalu kita cari rasio perbandingannya supaya kita bisa dapat nilai untuk tegangan yang diharapkan, yaitu 3,3 volt untuk suhu tertinggi. Nah, bisa dilihat juga di sini. Ini untuk jalurnya ya. Ini itu sensor, dan output dari sensor ini nanti dia masuk ke yang non inverting. Ini ada resistor. Ini akan masuk ke non inverting. Dan ini ada resistor ke ground ya. Kalau yang dia dari resistor variabel itu beda potensialnya bakal masuk ke yang atas. Set ini ke yang inverting, yang nantinya akan nyambung ke resistor feedback yang nyambung juga ke di output. Nah, teman-teman akalin aja gimana supaya dia bisa nyambung seperti itu. Oke? Nah, seperti itu. Jadi ini untuk teorinya. Sebenarnya nggak terlalu banyak. Kita cuman tujuan utamanya adalah mencari itu. Lalu kita praktikan di rangkaiannya aja mungkin ya. Oke. Nah, oke. Selamat datang kembali di meja yang lumayan berantakan ini. Jadi ini rangkaian yang akan kita pakai hari ini. Jadi udah lumayan mirip sama, bukan lumayan mirip ya, emang rangkaian lab banget. Jadi tadi tuh aku lupa menjelaskan di teori. Sebetulnya ada satu lagi cara untuk membuat rangkaian penguatan itu bisa istilahnya lebih stable, mungkin lebih stabil bisa dibilang. Itu jadi kita bikin yang gainnya tuh gain unity. Jadi untuk penguat diferensial ini dia bukan sebagai penguatan, melainkan cuman gain unity supaya nanti outputnya yang awalnya 2 dari sini kan beda potensial ya. Jadi ada 2 di sini. Nanti hanya cuman ada satu gitu. Cuman ada satu output, dan itu adalah output yang nantinya akan masuk sebagai inputnya non inverting. Kayak gitu. Nah, itu juga bisa digunakan seperti itu. Tujuannya apa? Itu yang pertama menghilangkan noise. Yang kedua, lebih sederhana menggunakan penguatan non inverting dibandingkan penguatan diferensial. Karena ya dari skemanya aja seperti itu gitu ya. Nah, itu sekilas saja. Lalu ini udah selesai Wattstone bridge-nya, dan dia udah pakai thermistor yang asli juga. Ini tinggal kita pasang untuk sesuai skematik. Jadi ini output yang dari RS, dan ini output dari yang RV yang panjang ini. Nah, kita ingin buat output ini sesuai sama skematik. Jadi aku sambil nyontek skematik, jadi mohon maaf kalau agak susah. Nah, ini itu akan masuk ke R5, dan dari R5 ini dia bakal ke R6 ya. Dari R6 dia masuk ke input non inverting. Nah, aku sambil cek datasheetnya juga. Jadi emang penting untuk ngecek datasheet dari OPM dan LM358 ya. Dan penting juga untuk cek diagram ya dari pinnya. Dan penting juga untuk OPM jangan lupa pakai ini teman-teman. Ini namanya soket kelihatan nggak ya? Ini ya. Nah, jadi si kecil ini namanya soket ini penting karena kalau misalnya mana OPM tadi ya, pokoknya tadi ada OPM, mana OPM-nya.
Ya kalau misalnya si op-amp ini di solder langsung tanpa melalui soket, itu kemungkinan besar sudah dipastikan rusak gitu op-ampnya, karena dia pasti overheat dan ya terbakar gitu ya. Jadi diusahakan jangan pernah nyolder op-amp secara langsung, apalagi sampai gosong. Itu sangat tidak disarankan karena cenderung merusak komponennya. Sayang juga, op-amp tuh lumayan mahal ternyata, 4 ribuan ya. Jadi ya udah gitu. Saya sarankan menggunakan ini. Kalau nggak salah cuma 500-an, jadi silahkan dibeli juga. Cukup murah dan terjangkau oleh semua orang. Oh ya, ini op-ampnya. Oke, nah ini op-ampnya. Ini adalah op-amp LM358 yang akan kita gunakan. Dan jangan lupa, dari setiap op-amp yang kita gunakan itu selalu butuh VCC dan ground. Kalau teman-teman pasang op-amp tanpa diberi sumber daya, diberi catu daya, dia nggak akan nyala. Op-amp itu IC ya, jadi integrated circuit. Jelas karena dia integrated circuit, di dalam op-amp ini tuh ibaratnya ada sirkuit lagi. Dan jadi yang jadi op-amp itu sebetulnya dalam si IC ini, IC LM358 ini, yaitu ada operational amplifier yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan gitu. Nah, di sini sendiri itu terdiri dari 2 input harusnya. Kalau kakinya 8 tuh ada 2 op-amp di dalamnya. 2 apa 3 ya? Ya pokoknya segitulah. Oke, nah itu sekilas saja. Kayaknya 2 seingatku sih. Ya 2. Nah, jadi yang akan kita gunakan di sini itu mengenai op-amp itu ada VCC di sini di paling kanan atas dan ada ground di sini paling kiri bawah, dan kita akan gunakan op-amp yang di sebelah kanan. Nah, ini yang kedua itu output, yang ketiga tuh bentar ambil lihat ya. Itu input inverting ya. Yang keempat itu input non inverting. Jadi ini input invertingnya, ini non invertingnya, ini outputnya. Itu yang akan kita gunakan di percobaan ini. Oke, jadi kita solder aja untuk dari kabel sini supaya nyambung ke resistor. Jadi resistornya itu kita pakai resistor ini. Ini 10.000 dan ini itu 47.000 seingatku ya. Jadi 4 kali penguatan sekitar ya. 4,7 kali penguatan. Ya, oke. Kita coba solder ya. Oke, sambil nyontek, sorry jadi agak lama. Akan aku fast forward aja, maksudnya akan aku time lapse juga. Oke, jujur ini agak tricky ya, tapi yang ingin aku tekankan dari nyolder itu pastikan aja teman-teman melakukannya dengan nyaman, karena mau gimana pun sebenarnya teknik nyolder itu ada di diri masing-masing. Jadi sukanya kayak gimana ya sesuaikan aja lah gitu istilahnya. Oke. Itu untuk input yang pertama. Ini kamera bakal jatuh-jatuh nih kayaknya karena ya begitulah. Oke. Sip. Kita udah dapat untuk input yang pertama. Itu nanti dia masuk ke inputnya non inverting ya. Nah, ini yang ke inverting. Jadi aku harus pasang di sekitaran sini juga.
mungkin daerah sini ya agak naik dikit biar gak terlalu nabrak. Boleh sih di atas ini ya. Nah, jadi kenapa aku lebih suka memadatkan dia di suatu titik gitu ya, kayak cuman 2 gitu space-nya. Itu penting karena sejatinya PCB itu digunakan sehemat mungkin. Kalau bisa teman-teman nggak pakai 2 PCB gitu. Ya, itu pelajaran berharga ketika RBLLK dulu karena aku sangat boros menggunakan PCB dan aku rasa itu kayak bisa di-improve gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Ini sebetulnya aku agak khawatir karena eh dari PCB-nya ini udah lumayan banyak bekas solder ya. Tapi semoga tidak ada yang nge-short. Kalau ada yang nge-short harus kita angkat sedikit. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini udah. Oke, waktunya masang kabelnya di sini berarti. Ya, somehow dia nempel ya, tapi aku merasa trust issue. Oke. Oh, sudah sih warna mohon maaf. Oke. Nempel ya. Oke. Sip. Nah, kita udah masang resistornya untuk ke bagian apa ini? Input ya. Dari Vout ini kita tempel ke resistor. Nah, ini resistor dengan value yang sama itu 10.000. Kenapa resistornya gede? Jadi sebetulnya resistor gede ini tuh untuk menampung daya yang lebih besar gitu, untuk watt-watt yang lebih besar. Nah, tapi sebetulnya nggak perlu ya di di sysin ini, tapi bisa teman-teman pakai buat kayak charger gitu-gitu. Jadi di modul charger tuh kebetulan resistornya sebesar itu gitu. Oh, oke, over solder. Baik. Oke, harusnya aman sih. Oh, tidak aman. Somehow soldernya nggak mau nempel. Oke, tapi kita coba sedot aja. Wish. Nah, ini solder pump. Ini sebenarnya gede banget. Kalau di lab LK tuh ada yang lebih kecil. Jadi cara pakainya teman-teman cukup lelehin lalu klik sedot. Udah selesai. Gitu doang. Kalau ada yang salah nyolder ya, bisa either pakai solder pump atau bisa pakai namanya solder tab, ada gitu ya. Itu juga fungsinya nge-remove solder gitu ya yang salah jalur. Teman-teman bisa pakai juga. Oke. Mari kita lihat dulu ya. Overall sih udah oke ya. Jadi kita udah dapat untuk input. Nah, sekarang kita akali untuk pasang amplifiernya. Nah, yang pertama itu kita harus masang soket ini. Masang ini tuh agak ribet, jujur. Dia agak susah. Jadi teman-teman harus bersabar. Bisa minta tolong teman kalau ada, kalau tidak ya nggak tahu. Saya juga ini sebetulnya agak kesel sama yang ginian. Tapi kita coba aja, mudah-mudahan bisa. Nah, lalu pastikan juga jangan sampai terbalik ya. Ini dari atas tampaknya kayak gini dan ini sesuai dengan pin outnya. Tapi di bawah dia jadi mirror ya. Nah, itu harus hati-hati jangan sampai salah masuk. Karena kalau salah masuk berabe urusannya. Jadi diatur-atur saja sebisa mungkin sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan yang terbaik. Oke, nah ini coba pasang dulu ya.
mudah-mudahan works. Gimana ya cara ininya, ganjelnya ya. Oke. Jujur mengganjal di sini tidak worth it karena ada kabel sialan. Oke. Ya kan, copot. Ya Allah. Ini yang saya tidak suka sebetulnya. Tapi ya udah, jalani saja. Ini terlalu bawah nggak ya? Terlalu bawah. Oke. Ini udah main atas lagi. Sip. Nah, sip. Ini patah gak? Enggak sih. Tapi oh ya, FYI, soket ini juga rawan patah, rawan rusak. Jadi kalau mau beli jangan tanggung, agak banyakan aja. Bisa jadi fail, karena dulu waktu awal-awal aku seringnya fail dibandingkan berhasil ya. Nah, gimana cara ganjelnya? Ya Allah. Ya, mungkin aku skip aja ya kalau misalnya kelamaan. Kalau misalnya ada editor siapapun nanti skip aja sampai ini udah nempel. Nah, ini udah lumayan nempel tapi sebetulnya belum rapi. Jadi akan aku rapikan, tapi intinya kayak gini. Jadi kalau udah nempel dia kayak gini kan. Nah, ini sangat simple. Teman-teman tinggal klik aja si op-amp-nya itu sampai dia ngeklik gitu, sampai bisa masuk. Udah selesai. Jadi kayak gitu aja cara masangnya. Jadi jangan disolder ya. Sekali lagi, IC tidak untuk disolder, sangat disarankan. Sebetulnya boleh disolder tapi dengan teknik yang profesional. Jangan sampai gosong. Oke. Nice. Oke. Solder sudah selesai harusnya. Ini nanti kita cek dulu untuk shortnya. Mudah-mudahan sih aman ya. Kalau aman kita lanjut. Oke. Sudah dipastikan tidak ada yang short ya teman-teman. Jadi untuk hasil solder seperti ini cukup bagus. Yang penting dia nempel dan ini udah ada soketnya juga. Nah, teman-teman boleh pasang langsung IC-nya. Dan hati-hati ya. Jadi untuk masang IC LM358 itu ada huruf U kayak U gitu ya di atas. Itu menandakan posisi atas gitu. Ya sebetulnya relatif tapi mostly orang-orang memasang seperti itu. Kalau udah tinggal diklik saja supaya dia terpasang dengan rapi seperti ini. Nah, oke. Dan teman-teman udah dapat IC di situ. Ini sangat sederhana dan mudah sebetulnya kalau udah terbiasa ya teman-teman. Jadi silahkan dicoba dan ya bekerja sama dengan teman gitu ya. Oke. Nah, ini udah kita dapetin. Nah, untuk inputnya karena aku memiliki batang konduktor ini dari resistor, ini mau aku potong aja lalu aku solder. Mudah-mudahan cukup ya. Jadi menghemat jalur solder juga. Jadi ada sangat banyak teknik menyolder. Teman-teman bisa ikuti yang manapun asalkan dia efektif dan efisien. Itu. Oke, ini udah aku potong. Nah, barusan ketika aku cek
itu diperoleh untuk input yang inverting. Itu yang ketiga ya. 3 dari atas ini itu dia akan bakal istilahnya ada pembagi tegangan gitu. Nah, pembagi tegangan ini bakal nyambung ke rangkaian ke resistor ya. Nah, resistornya itu nanti dia bakal nyambung lagi ke Vout. Jadi sebetulnya agak ribet kan. Nah, teman-teman bisa ngasih kabel jumper aja gitu. Kalau misalnya wah ini agak susah gitu ya. Nah, teman-teman tinggal kasih kabel jumper sehingga dari sini dia nanti keluar misalnya ke sini gitu. Lalu menyambung ke resistor, dari output resistornya ke Vout. Boleh kayak gitu, atau misalnya mau dipadetin juga dengan cara yang lain boleh, silahkan. Yang penting dia seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang input non inverting itu dia kan ada resistor yang terhubung ke ground ya. Jadi ini sebenarnya sangat sederhana. Untuk yang non inverting yang paling bawah ini teman-teman tinggal kasih jalur lain. Ini udah bener ya harusnya. Sorry, kita cek dulu. Kanan tuh VCC, out non inverting. Oke. Yap. Jadi dari non inverting ini kita diminta untuk pasang dia ke resistor ground ya. Nah, resistor groundnya bisa dipasang ke sini, terus groundnya bisa disatuin sama ground yang di sini. Udah selesai. Mungkin yang agak tricky itu yang resistor yang di sebelah sini ya, yang atas di inverting, sorry. Nah, paling seperti itu. Jadi mari kita coba dulu ya untuk mengakali gitu. Sebetulnya aku sedikit terbayangnya seperti tadi. Jadi untuk yang ini ya udah, ini dia kasih jalur ke sini, lalu ke sini, lalu kasih ke ground. Nah, yang ini aku jumperin ke sini. Lalu nanti ada resistornya aku jumper lagi ke Vout. Dari Vout nanti kita pasang kabel jumper. Ya kan? Karena setelah ini rangkaian pemrosesan sinyal itu selesai dan dia masuk ke ADC. Gitu ya. Oke, kita praktekin aja. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak teori. Dan mohon maaf kalau kameranya nggak bisa ngeliatin nyoldernya ya. Ini aku nggak punya tripod, jadi seadanya banget. Ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini jumpernya ya. Jadi kayaknya kepanjangan juga. Sebetulnya nggak terlalu panjang juga, nggak masalah. Yang penting dia bisa nyampe ke sini gitu. Nah, ini yang kuharapkan. Oke. Nah, ini bahkan kayaknya jumpernya bisa dibagi dua ya untuk buat jalur bolak-balik. Nah, kita bagi dua aja kali ya. Folder dulu aja deh. Oke,
kabelnya udah ke solder, kita bikin jumper satu lagi. Ini sebenarnya aku bingung nih, kira-kira nyampe apa enggak. Nyampe ya, wow, panjangan malah. Bahkan mungkin ada baiknya jumpernya di solder ke arah sini dulu ya. Oke lah. Oke, ini udah. Lalu terakhir solder ke sini ya. Nah, kepanjangan juga kita potong aja dulu. Ops, sepertinya gagal. Malah kecabut semua ya. Jadi ya, mohon maaf, diulang lagi. Oke, ini sebenarnya ngeselinnya dari nyolder ya. Jadi harus hati-hati juga, harus sabar, telaten dan lain sebagainya. Pokoknya nikmati saja lah. Oke, kita ukur lagi paling sekitar segini. Wes. Nah, gimana ceritanya bisa kecabut? Tapi terkadang hal itu terjadi. Oke, ini cabut lagi ujung-ujungnya. Push, terlalu nyabut. Serba salah ya, terkadang kabelnya terlalu kecil lah, apalah. Oke, kita pasang lagi untuk kabel yang ini ya. Hikmahnya adalah jangan terlalu kencang ya. Oke, mudah-mudahan gak copot lagi ya. Ini ditekuk aja kalau misalnya udah males. Oke, nah harusnya sekarang bisa. Yap, sudah terpasang. Seharusnya udah selesai ya. Jadi ini tinggal kita pasang aja untuk outputnya. Nah, kalau aku menggunakan jumper male to male ini, dan mau aku langsung solder gitu. Nah, kita bisa langsung solder aja teman-teman. Bisa solder di sebelahnya op-amp. Oh, kayaknya dia merembet, tapi nggak apa-apa lah. Selama nggak nge-short, nggak masalah.
Wah, copot nih kayaknya. Ya udah, kita pasang lagi aja. Enggak ya? Oh, oke. Syukur ternyata dia tidak copot, tapi ada yang sedikit mengganggu. Jadi hasil soldernya agak jelek. Kita ini aja, kita pump aja sebagian. Oke, harusnya udah aman ya. Nah, jadi itu untuk cara nyoldernya. Sebetulnya ini udah selesai teman-teman, udah bisa dicoba. Tinggal cek short juga. Dan oh ya sorry, hampir lupa ya, ini belum dipasang-pasang nih. Ini ke ground belum, lalu ini VCC belum, dan ini juga ada groundnya yang belum dipasang. Itu jangan lupa ya, aku lupa, jadi terus dipasang juga. Nah setelah itu bisa dicoba, hasilnya harusnya jalan ya, berjalan dengan baik, semoga. Oke, ground dari resistornya udah. Kita sekarang perlu VCC sama itu ya, sama ground satu lagi. Oke, sisa satu ground lagi. Nah, jadi tips yang sederhana, daripada teman-teman sibuk ngasih ground yang agak jauh, teman-teman bisa ngasih groundnya dari sini aja, dari yang udah dipasang. Kita perluas aja gitu, sama aja kok. Oke, sudah. Kita bikin satu lagi. Jadi tinggal dari sini ground dari OPM ini ke sini. Oh ya, by the way, jangan terlalu panas juga karena OPM-nya udah dipasang teman-teman, jadi bisa jadi overheat. Nah ini ya, karena panasnya itu naik ke atas dari soketnya. Oke, nah ini terakhir, harusnya pakai kabel gini cukup kah? Cukup ya, baik. Oke, kita pakai kabel ini aja. Nah oke, jadi seharusnya semua sudah terpasang dengan cukup baik sejauh ini. Nah, sebetulnya teman-teman, cara paling cepat dalam troubleshooting adalah coba aja rangkaiannya. Jadi ya 50-50 lah maksudnya. Daripada menghabiskan waktu ya dengan ini apa dideteksi, ini dideteksi dan lain seterusnya, tapi nggak nemu, lebih baik kita tes dulu. Kira-kira kalau kita nyalakan dia jalan apa tidak. Kalau dia tidak jalan, rusak. Kalau dia jalan, syukur gitu. Ya kalau rusak kita bisa troubleshoot gitu, maksudnya gitu. Apakah berbahaya? Tentu saja berbahaya. Jadi jangan asal gunakan teknik ini. Pastikan dulu teman-teman tahu bahwa rangkaian yang teman-teman gunakan, yang teman-teman coba itu
tidak akan meledak gitu ketika dilakukan hal ini ya. Oke, bismillah kita coba ya. Oh ya, kita pasang dulu untuk output dan groundnya. Mana groundnya? Kayaknya ini kabelnya di mana-mana ya. Ya intinya aku sedang mencoba aja ini. Jadi nanti aku cek apakah ada hasilnya atau tidak. Mana ya kabel satu lagi ya? Oke, ini nyambung. Lah, anomali di malam hari. Oh, ini dia. Baik. Oke, ini nyambung ke ground ya. Ground universal yang ada di sini. Baik, kita coba. Bismillah, mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Ya, terjadi tegangan yang terdeteksi saja. Itu sudah lebih baik. Oke, bismillah. Oke. Nah, kabar baiknya rangkaiannya berjalan dengan baik, teman-teman. Berarti dengan ini kita berhasil membuat rangkaian penguat diferensial. Wow, angkanya langsung di 0,6 ya. Ini padahal di suhu ruang. Tapi karena dia sebetulnya mendeteksi untuk di ADC, jadi ini sebetulnya bisa kita kalibrasi. Jadi aman aja. Mau 0,68 volt sekalipun, mau berapa sekalipun tidak masalah, karena nanti bakal kita kalibrasi lagi gitu. Oke, jadi sekian untuk video dari tutor season ketiga tentang penguat diferensial. Rangkaiannya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Nanti kita lanjut ke rangkaian untuk nanti kita coba ADC dulu ya. Mungkin udah ADC, kita coba coding Arduino, baru kita coba untuk ke LCD dan apa itu aku lupa namanya, relay. Oke. SSR ya, solid state relay, untuk PID, controller on off doang sih sebetulnya. Oke, aman ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Coba aku cabut, apakah dia akan gradually hilang. Masih ada ya. Oh, cukup lama ternyata. Oh, oke. Sudah menurun. Anomali dikit. Turun dan 0. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga membantu, dan bisa diterapkan tips-tipsnya. Mostly memang gak kelihatan nyoldernya karena keterbatasan kamera, tapi aku harap teman-teman bisa ambil beberapa tips penting yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.